saya Carolina Septiana dari PIAUD 4D IAIN Surakarta. Kali ini saya akan membahas tentang perkembangan perilaku prososial anak usia dini pada usia 5-6 tahun. Tapi sebelum itu, saya akan sedikit menjelaskan tentang siapa itu anak usia dini dan apa itu pendidikan anak usia dini. Anak usia dini adalah individu berusia 0-6 tahun yang sedang mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat. Bahkan dikatakan sebagai lompatan perkembangan. Anak usia dini sering disebut anak prasekolah yang memiliki masa peka dalam perkembangannya. Pada masa ini adalah masa yang paling tepat untuk meletakkan dasar pertama dan utama dalam mengembangkan berbagai potensi dan kemampuan, seperti kemampuan fisik, kognitif, bahasa, seni, sosial, emosional, spiritual, konsep diri, disiplin diri, dan kemandirian. Lalu, pendidikan anak usia dini atau yang sering kita sebut dengan PAUD adalah pendidikan yang dapat menciptakan anak untuk tumbuh dan berkembang, bersosialisasi dengan lingkungan yang sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan perkembangan sosial yang berhubungan dengan perilaku anak dalam menyesuaikan diri dengan aturan-aturan masyarakat dan lingkungannya. Perkembangan sosial diperoleh anak melalui kematangan dan kesempatan belajar dari stimulasi dan lingkungannya. Perilaku sosial merupakan aktivitas yang berhubungan dengan orang lain, baik dengan teman sebaya, orang tua, guru, maupun saudara. Ketika anak berhubungan dengan orang lain, terjadi peristiwa-peristiwa yang sangat bermakna dalam kehidupannya, yang dapat membantu pembentukan kepribadian. Perilaku prososial ialah tindakan sukarela yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang untuk menolong orang lain tanpa mengharapkan apapun atau perasaan telah melakukan kebaikan. Perkembangan perilaku prososial usia 5-6 tahun sesuai dengan standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini, yaitu 1. Bermain dengan teman sebaya. 2. Mengetahui perasaan temannya dan merespon secara wajar. Yang ketiga, berbagi dengan orang lain. Yang keempat, menghargai hak atau pendapat atau karya orang lain. Yang kelima, menggunakan cara yang diterima secara sosial dalam menyelesaikan masalah, seperti menggunakan pikiran untuk menyelesaikan masalah. Yang keenam yaitu bersikap kooperatif dengan teman. Lalu, yang ketujuh menunjukkan sikap toleran. Yang kedelapan, mengekspresikan emosi yang sesuai dengan kondisi yang sedang dialaminya, seperti senang, sedih, antusias, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, mengenal tata krama dan sopan santun sesuai dengan nilai sosial budaya setempat. Untuk mengembangkan kemampuan prososialnya, orang tua atau guru dapat menggunakan cara bermain peran. Bermain peran sangat membantu anak untuk mengembangkan setiap kemampuannya. Dengan bermain peran, anak dapat mengembangkan kemampuan prososialnya untuk bermain dengan teman sebaya, bekerja sama, dan menolong. Bermain peran merupakan salah satu cara agar anak dapat belajar bukan hanya mengenal dirinya, tapi dapat mengenal orang lain dan memerankannya atau memerankan orang lain, dan anak juga dapat mengekspresikan perasaan mereka. Dalam kegiatan bermain peran, misalnya anak berperan menjadi ibu rumah tangga seperti menyetrika baju, lalu memasak, mencuci piring. Dan anak-anak laki-laki bermain peran menjadi ustadz atau imam sholat.
Ini anak juga bermain peran menjadi pegawai kantor yang sedang menelepon pegawainya. Dan di sini anak berperan menjadi pelayan di warung makan. Ada anak-anak yang berpura-pura mandi. Juga ada anak-anak yang bermain peran menjadi chef. Lalu di sini ada anak yang berperan menjadi seorang guru. Selain itu, untuk mengembangkan prososial anak usia 5-6 tahun seperti mengenalkan tata krama dan sopan santun sesuai dengan nilai sosial budaya setempat dapat dilakukan dengan memberikan lagu-lagu yang berkaitan dengan tata krama seperti lagu pitutur unggah-ungguh Jawa seperti ini. Esok sugeng injing yen awan sugeng siang yen sore sugeng sonten yen bengi sugeng dalu diparingi matur suwun ditimbali matur dalem yen lewat nderek langkung yen lepas nuwun pangapunten. Nah, begitu ya teman-teman. Kita dapat menjelaskan kepada anak-anak tentang isi lirik lagu tadi. Liriknya, yen esok sugeng enjing, yen awan sugeng siang, yen sore sugeng sonten, yen bengi sugeng dalu. Jadi, dari lirik tadi kita dapat memberikan nasihat kepada anak ketika kita bertemu dengan ibu guru atau orang yang lebih tua. Kita harus menyapa sesuai waktu. Nah, contohnya ketika pagi hari, yaitu sugeng enjing Bu. Lalu ketika siang hari, sugeng siang Pak. Lalu ketika sore hari, sugeng sonten Pak Le. Dan kalau malam hari, sugeng dalu Bule, seperti itu. Lalu lirik selanjutnya yang berisi unggah-ungguh Jawa yaitu diparingi
matur nuwun, ditimbali matur dalem, yen lewat derek langkung, yen lepat nyuwun pangapunten. Seperti itu. Jadi, kita dapat menjelaskan kepada anak ketika diberi seseorang seperti pertolongan, makanan, ataupun barang-barang, kita harus berterima kasih. Contohnya yaitu ketika anak diberi bintang sama ibu guru. Cara berterima kasih dalam bahasa Jawanya yaitu matur suwun Bu. Seperti itu ya. Lalu ketika dipanggil namanya, anak diajarkan untuk membiasakan diri dengan membalas dalem Bu. Misalnya si Budi dipanggil sama ibunya, Budi, Renele gitu. Jadi si anak ini sudah terbiasa untuk menjawab dengan dalem Bu atau dalem Pak, seperti itu. Lalu ketika lewat di depan orang lain yang lebih dewasa, anak diajarkan untuk membiasakan diri sedikit membungkukkan badannya dan mengucapkan derek langkung, seperti itu. Jadi sedikit membungkukkan badannya, derek langkung Bu, seperti itu. Nah, dan yang terakhir, ketika anak melakukan kesalahan, anak dibiasakan untuk meminta maaf, yaitu dengan cara mengucapkan nyuwun pangapunten. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, anak itu sudah terbiasa untuk meminta maaf. Nah, itu tadi perkembangan perilaku prososial anak usia dini pada usia 5-6 tahun dan contoh stimulasinya yang juga dapat dipraktekkan kepada anak-anak kita. Semoga bermanfaat dan berkah ya. Jika ada kurang dan salahnya, saya mohon maaf. Sampai bertemu di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.